Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kakak dan abang. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pendahuluan Metalo. Untuk Metalo sendiri itu saya mendapat soal nomor 6. Yang pertama, ada definisi, di mana holding time merujuk pada durasi penahanan logam pada suhu tinggi selama pelakuan panas. Selama periode ini, terjadi difusi atom yang memungkinkan transformasi fasa dan homogenisasi struktur mikro. Sedangkan, laju pendinginan adalah kecepatan penurunan suhu logam setelah pemanasan. Laju ini sangat memengaruhi struktur mikro akhir logam, karena menentukan jenis fasa yang terbentuk selama pendinginan. Nah, selanjutnya ada pengaruh holding time terhadap infrastruktur dan kekerasan. Yang pertama, transformasi fasa dan pertumbuhan butir, di mana holding time yang lebih lama memungkinkan difusi atom yang lebih sempurna, yang dapat menyebabkan pertumbuhan butir dan transformasi massa. Misalnya pada baja ST60, peningkatan holding time dari 15 menit ke 25 menit meningkatkan kekerasan dari 1197,89 kg per meter kuadrat, mm kuadrat menjadi 1358,24 kg per mm kuadrat dengan perubahan struktur mikro dari dominasi ferik ke perlit dan martensite. Yang kedua, optimasi waktu tahan, di mana holding time yang terlalu lama dapat menyebabkan pertumbuhan butir yang berlebihan sehingga menurunkan kekerasan dan kerapihan. Selanjutnya, pengaruh laju pendinginan terhadap kekerasan dan ketangguhan. Yang pertama, pendinginan cepat atau quenching, di mana proses quenching dengan media seperti air atau air garam menghasilkan laju pendinginan yang tinggi, membentuk struktur martensite yang keras namun rapuh. Lalu yang kedua, ada pendinginan lambat. Pendinginan lambat menggunakan media seperti udara atau minyak, menghasilkan struktur mikro yang lebih seimbang, seperti perlite atau bainite, yang memberikan kombinasi kekerasan dan ketangguhan yang lebih baik. Misalnya pada baja AIFI 3215, quenching pada suhu 900 derajat Celcius dengan media air menghasilkan ketangguhan 40,87 kg per cm kuadrat, lebih tinggi dibandingkan dengan quenching menggunakan minyak pada suhu 800 derajat Celcius yang menghasilkan ketangguhan sebesar 33,83 kg per cm kuadrat. Selanjutnya ada interaksi antara holding time dan laju pendinginan, di mana kombinasi parameter berpengaruh eh, pengaruh holding time dan laju pendinginan saling terkait dalam menentukan struktur mikro dan sifat mekanik akhir logam. Misalnya pada baja SUS 630, variasi holding time dari 10 sampai 50 menit dan penggunaan media pendingin seperti air, air garam, dan minyak menunjukkan bahwa kombinasi tertentu menghasilkan kekerasan dan struktur mikro yang optimal. Pemilihan kombinasi holding time dan media pendingin yang tepat memungkinkan pengendalian struktur mikro untuk mencapai keseimbangan antara kekerasan dan ketangguhan sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik. Selanjutnya ada soal untuk perlakuan perlakuan panas permukaan. Di sini saya mendapatkan soal nomor 1. Untuk definisinya, hardenability adalah kemampuan baja untuk membentuk struktur martensite selama proses pendinginan dari fase austenite. Kemampuan ini menentukan seberapa dalam dan merata kekerasan dapat dicapai dalam suatu komponen setelah proses quenching. Tujuannya, memastikan bahwa lapisan permukaan baja dapat dikeraskan secara efektif, sementara bagian dalamnya tetap memiliki keuletan yang cukup. Selanjutnya ada perbandingan hardenability tinggi dengan yang rendah. Yang pertama ada baja hardenability yang tinggi, mampu membentuk martensite hampir di seluruh perampang, bahkan pada bagian dalam komponen besar. Hal ini memungkinkan kedalaman pengerasan yang signifikan, sehingga kekerasan tinggi dapat dicapai tidak hanya di permukaan, tapi juga di bagian dalam material. Pendinginan tidak perlu terlalu cepat. Media seperti air atau udara dapat menghasilkan struktur martensite yang cukup. Lalu yang kedua ada baja hardenability rendah, cenderung membentuk martensite hanya di dekat permukaan. Sementara, bagian dalamnya itu tetap dalam struktur perlite atau bainite yang lebih lunak. Pendinginan memerlukan laju yang sangat cepat, seperti quenching dalam air atau air garam, untuk menjaga transformasi fasa menjadi perlite atau bainite yang memiliki kekerasan rendah. Selanjutnya ada fraksi martensite dan kedalaman pengerasan. Baja dengan hardenability tinggi menghasilkan fraksi martensite yang tinggi, bahkan hingga ke inti material, memungkinkan kedalaman pengerasan yang signifikan. Sebaliknya, baja dengan hardenability rendah menghasilkan fraksi martensite yang lebih rendah, terbatas pada area dekat permukaan dengan kedalaman pengerasan yang dangkal. Selanjutnya ada laju pendinginan dan aplikasi umum.
Baja dengan hardenability tinggi tidak memerlukan pendinginan yang sangat cepat untuk membentuk martensite. Pendinginan dengan media seperti minyak atau udara dapat menghasilkan martensite yang cukup. Untuk aplikasi umum sendiri, untuk aplikasi umumnya meliputi komponen besar seperti poros, roda gigi, dan bagian struktural yang memerlukan kekerasan merata. Lalu yang kedua, baja dengan hardenability rendah memerlukan pendinginan yang sangat cepat seperti quenching dalam air atau air garam untuk membentuk martensite. Aplikasi umumnya meliputi komponen kecil atau tipis seperti alat pemotong, pegas, dan bagian mesin kecil yang hanya memerlukan kekerasan permukaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.